Ketika sholat berjamaah itu, pertama rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma wa razuqni fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhaman wa laikatul muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu di Masjid As-Saleh ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barakah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya, harapannya kelak sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian fikih masih di dalam bab salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana fid dharain amin. Wa hukiya an-Nasiri wa haka an-Nasiri an Muhammad bin Sam'ah annahu qala akumtu arba'ina sanatan lam taftanni at-takbiratul ula illa yawman wahidatan matat fihi ummi fatatni salatan wahidatan anil jamaah fakumtu fasalaitu 25 salatan uridu bidzalika tad'if faghalabatni ainaya fa'atani atin faqala ya Muhammadu qad sallaita 25 walakin kaifa bitahminil malaikah. Wonten sebuah hikayah menika cerita ini dari orang-orang soleh di zamannya atau dari ulama, jadi bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in. Yang menceritakan ini adalah Imam Nashiri. Beliau mendapatkan cerita ini dari pelaku cerita ini, yaitu Muhammad bin Sam'ah. Muhammad bin Sam'ah ini cerita sama Imam Nasir, saya sudah 40 tahun lamanya kalau sholat itu tidak pernah tidak berjamaah, dan selama 40 tahun itu saya tidak pernah tidak mendapatkan takbiratul ihram, artinya tidak pernah ketinggalan, jadi selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 tahun. Suatu ketika saya ketinggalan takbiratul ihram. Itu pun dikarenakan wafatnya ibu saya. Beliau cerita begitu. Illa yawman wahidatan matat fihi ummi fafatatni salatun wahidatan. Kecuali sekali saya tidak sholat berjamaah. Hanya sekali saja saya tidak berjamaah. Padahal selama 40 tahun beliau berjamaah dan tidak meninggalkan takbiratul ihramnya. Sekali.
Maka ketika satu kali sholat tidak berjamaah itu aku ganti dengan sholat sunnah sebanyak 50 rakaat. Kita berapa kali tidak berjamaah? Biasa-biasa saja. Hati-hati kalau hati kita ini tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan takut, tidak gundah gulana. Hati-hati, jangan-jangan Allah ini sudah tidak peduli lagi dengan kita. Hati-hati, kok biasa saja sih rasanya, nggak salat jamaah, kok biasa-biasa saja, tidak ada nyeselnya, tidak ada nangisnya. Hati-hati. Nah, kemudian setelah beliau ganti 50 rakaat, nah kemudian beliau kelelahan dan tertidur. Di dalam tidurnya itu beliau didatangi oleh sosok yang mengatakan kepadanya, ya Muhammad qad shalaita khamsan wa isrina, wahai Muhammad, kamu telah sholat 50 rakaat. Qad shalaita khamsan wa isrina, maaf, kamu telah sholat 25 rakaat. 25 rakaat. Walakin kaifa bi ta'minil malaikah, kamu mengganti 25 rakaat itu, tetapi apakah kamu bisa mendapatkan aminnya para malaikat? Nah, ada sebuah pertanyaan kepada sinten, kepada Muhammad bin Sam'ah menikah. Ya jawabnya tidak dapat, karena aminnya malaikat itu ketika sholat berjamaah. Ini hanya hikayah, dan baik sekali walaupun hikayah untuk jadi motivasi kita selalu berjamaah di dalam sholat. Wa akhraja at-Tabrani man amma qauman falyattaqillah. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara syarat untuk menjadi imam disebutkan di dalam hadis berikut ini. Man amma qauman falyattaqillah. Barang siapa yang mengimami kaumnya, falyattaqillah, maka hendaknya seorang imam itu syarat utama untuk menjadi imam adalah takwa kepada Allah. Takwa, jangan merasa yang paling baik, paling pandai, paling banyak hafalannya, jangan merasa itu, tapi karena takwa dulu. Wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dhamina. Kenapa takwa? Karena seorang imam itu adalah sebagai dhamin, penjamin. Penjamin bagi yang dijaminkannya. Wa in ahsana kana lahul ajru misla ajri man shalla khalfahu min ghairi ayyam usa min ujurihim syai'an. Nah, kalau penjamin itu baik, bisa bertanggung jawab, ya, penjaminnya itu bisa menjamin keselamatan atau diterimanya makmum itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima penjamin itu, maksudnya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholatnya makmum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama ini apa? Takwa. Nah, makanya orang alim itu semakin alim takut jadi imam. Biasanya sih rapati alim niku kendel-kendel biasane nggih. Wah, kok krungu iki
Mas Rian betul-betul dadi imam. Nah, kalau sholatnya itu diterima, maka pahalanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya makmum itu semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada imamnya tadi, tanpa sedikit pun dikurangi. Makmumnya misalkan dapat 50, ya imamnya dapat 51 misalkan begitu. Karena makmum 50, imamnya dapat 1 sendiri kan, jadi 51. Nah, padahal berjamaah itu dapat 27 derajat atau 25 derajat. Nah, itu dikalikan berapa jamaah yang hadir. Wa ma kana min naqsin fa huwa alaih, dan sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila ada makmum yang sholatnya itu belum diterima oleh Allah, itu pun juga imamnya tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu, asalkan syarat pertama tadi takwa Allah. Wa Abu Syekh an Abi Hurairah ar-rahmatu tanzilu 'alal imam man 'ala yaminihi al-awwali fal awwali. Ketika sholat berjamaah itu, pertama rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada imamnya. Kepada imamnya rahmat niku nggih kathah sanget nggih. Kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kesulitan menjadi kemudahan, kesempitan menjadi kelonggaran, kesehatan menjadi obat, waktu luang, waktu sempat, ilmu bermanfaat, ilmu yang barokah, niku rahmat. Keluarga yang soleh, solihah, putra putrinya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, niku rahmat. Nah, pekerjaannya, teman-temannya baik semuanya, mendukung, melindungi, niku rahmat. Banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu pertama kali diturunkan Allah di dalam sholat jamaah kepada imam terlebih dahulu. Setelah imam diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang di belakangnya. Orang yang pertama. Setelah orang yang di belakangnya persis diberikan Allah Subhanahu wa taala orang yang sebelah kanan. Setelah orang yang sebelah kanan diberikan orang yang sebelah kiri, begitu seterusnya, kanan kiri dari shaf yang pertama itu. Dan itu pun diberi satu persatu. Shaf yang pertama nih, satu persatu. Selanjutnya shaf yang kedua langsung diberikan semuanya. Diberikan semuanya. Nah, ini keistimewaan shaf yang pertama. Kalau shaf yang kedua langsung misalkan rahmat itu ada 10, langsung diberikan 10. Nah, tinggal shaf yang kedua itu berapa. Tapi kalau shaf yang pertama tadi 10-nya satu begitu. Makanya diusahakan ketika berjamaah itu mendapatkan shaf yang pertama. Wa Tabrani at-Talha, hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Sayyidina Talha, ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tajawaz salatuhu udunai. Nah, kalau ada seorang lelaki yang ingin menjadi imam untuk mengimami makmumnya, kaumnya, namun kaumnya itu tidak senang. Ojo kae
Ya, faktornya banyak, misalnya dari bacaannya, dari pribadinya, karakternya misalkan, atau dari suaranya misalkan, ya macam-macam, tidak senangnya. Maka orang yang tidak disukai kaumnya itu baiknya tidak menjadi imam. Tapi kaumnya harus ngomong ya rawani. Baiknya tidak menjadi lam tajawaz salatuhu udunai. Wa huwa an Marsad al-Ghanawi, hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam Marsad dari Ghanawi, in sarrakum antuqbala salatukum falya'ummakum ulama'ukum. Nah, makanya kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, nyaman, maksudnya ketika menjadi makmum, baiknya yang menjadi imam itu adalah fal ya'ummakum ulama'ukum, ulama kalian, guru-guru kalian, kata Nabi begitu. Nyaman dan karena penjamin tadi, ya, penjamin. Nah, hendaknya penjamin itu harus memberikan rasa aman tadi. Nah, kalau penjaminnya tidak memberikan rasa, waduh ini kalau aku tak titipkan ke ini, tak nyaman saya, tak yakin saya, ragu-ragu. Ya kalau sudah ragu-ragu ya jangan dijadikan imam, gitu aja. Nah, kalau penjaminnya ini statusnya sudah tidak diragukan, ulama, keilmuannya, akhlaknya misalkan, kita sudah tahu kredibilitasnya dia ini, sudah jadikan imam saja. Nah, ini juga diantara menjadi adab yang kedua untuk menjadi imam, taqwallah, kemudian ulama diantara kita, atau setidaknya guru yang diantara kita. Fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Kenapa para ulama itu? Karena mereka ini menjadi duta kita, utusan yang menyampaikan hajat-hajat kita, yang menyampaikan permohonan-permohonan kita sebagai makmum. Diterima napa boten nggih, kira-kira kula beto takbir kula beto, surat Fatihah kula, ruku kula, sujud kula niki ditampa napa boten kalih Gusti Allah. Nah, makanya tadi rahmat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada imamnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala pertama kali melihat sholat berjamaah itu yang dilihat adalah imamnya. Yang pertama dilihat takwanya, yang kedua ilmunya, ulama. Kalau nggak ada ulama, ya dilihat saja di antara kita ini yang paling takwa. Tapi jangan mengaku di antara kalian saya yang paling takwa, saya sepuh sendiri. Nah itu sekolah sakit, walau takwa itu tidak ada sekolahnya kok. Ya, yang nunjuk orang saja, jenengan mau jadi imam. Kalau sudah ditunjuk, sudah bismillah. Ditunjuk dan mewakili, yang penunjuk ini tadi mewakili dari nama, dari semua makmum. Bismillah sudah. Kados biasane nek teng mriki kula madosi Pak RT. Ya. Tapi saat ini Pak RT pinter ketoke. Singitan dhisik. Ya, oke. Lah niku wonge wonten mboten. Nggih. Wa Muslimun an Ibnu Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud.
Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnah sawa'un fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'un fa'aqdamuhum sinnan wala ya'ummanna rajulan rajulan fi sultanihi wala yajlisu bi baiti ala takrimatihi illa bi idnihi. Selanjutnya, ya ummul qaum aqra'um li kitabillah. Setelah takwa para ulamanya, dan yang ketiga, imam itu hendaknya aqra'uhum, yang paling banyak bacaannya atau paling banyak hafalannya. Nggih. Li kitabillah, paling banyak hafalan Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, ini yang pertama. Dalam satu hadis yang lain juga direkomendasikan taghannu fi qiraatil Qur'an. Kalau kalian membaca Quran, taghannu itu dilakukan, dinadakan. Jadi walaupun bacaannya banyak atau hafid Quran misalkan, dan di situ ada orang yang nggak hafid Quran, tapi dia punya hafalan-hafalan beberapa juz misalkan, dan dia punya suara yang indah dari penghafal Al-Quran itu boleh penghafal Quran itu suaranya yang bagus itu dijadikan imam. Karena apa? Kadang orang itu merasa nyaman dengan suara yang indah tadi. Misalkan, kalau hafidnya suaranya biasa saja seperti kita ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi barokahnya memang gede wong sing hafal Quran, nek barokah lho nggih. Cuma wong niku kadang-kadang wong umum niku sing penting enak dirungokno, nyaman dirungokno. Lah padha-padha ngono sampai nyetel murattal wae. Ya nggih. Lek mboten matos berkah kan ngoten. Ini yang ketiga. Fa in kanu fil qiraati sawa'un fa'lamuhum bis sunnah. Nah, kalau di jamaah itu ada orang alim, kemudian bacaannya sama-sama hafal Qur'annya, misalkan sama-sama suaranya misalkan, tapi yang satunya ini lebih alim di dalam sunnah-sunnah Nabi, ilmunya lebih banyak misalkan, maka yang baik yang didahulukan yang alim dan banyak hafalannya. Atau fa in kanu fi sunnah sawa'un fa'adamu hijratan. Atau kalau sekarang lebih dulu mana? Maksudnya hijrah ke dalam Islam. Artinya dia ini temen-temen bahasa Indonesia ini apa ya? Temen-temen datang agami Islam niku pun kawit cilik. Nggih. Track recordnya itu baik semuanya. Nggih. Dia memang sudah di lingkungan yang Islami, dididik dengan keluarga yang Islami, dan dididik di luar, di pesantren, juga pesantren-pesantren yang status keilmuannya tidak diragukan lagi misalkan. Nah, ini ada orang
Nah, ini ada orang, dia hijrahnya baru saja. Karena dulu lingkungan misalkan di lingkungan sekolah agama, mulai belajar. Nah, maka yang didahulukan ya yang track recordnya dari sejak kecil itu. Walaupun ini punya gelar misalkan, gelar SUS, SM, MMM, atau doktor, karena gelar akademis lah yang mondok biasanya gak duwe gelar, tapi alim dan tidak diragukan lagi karakternya, keilmuannya, dia mengamalkan sunnah-sunnahnya itu dari kecil. Kalau dia kan hijrahnya ketika dewasa, malahnya didahulukan yang dari kecil, yang paling dulu. Wala ya ummanna rajulun rajulan fi sultanihi. Nah, ini yang sering saya ceritakan. Saya di sini pendatang, tidak boleh jadi imam sakar PDW, kecuali lek diminta, tidak boleh. Yang jadi imam di sini ya imam rawatibnya itu. Walaupun imam rawatib misalkan ngaji kali kula ngoten nggih, misalkan nggih. Mas Rian, ya imam rawatibnya itu. Kecuali Mas Rian yang meminta saya. Nah, saya minta Pak RT ya, kan muter wae. Pancen api ini ku napa? Imam rawatibnya. Seperti saya ini tidak boleh selonong hidup-hidup ujuk-ujuk ngajeng langsung jadi napa? Jadi makmum. Dan juga tidak boleh basa-basi pun jenengan mawon jenengan, tapi dalam hatinya pingin tadi imam. Ini betul takwa itu tadi, harus takwa. Betul nggih? Wala yajlisu fi baiti ala takrimati illa bi ini. Begitu pula seperti begini. Seperti kalau kita bertamu, walaupun kita ini orang yang terhormat karena kedudukan kita, karena ilmu kita, kita punya status sosial yang sudah banyak yang tahu misalkan, pun juga nggak boleh bertamu walaupun kenal langsung melebet assalamualaikum langsung masuk lega, ya tidak boleh, kecuali harus diizinkan kan ngoten. Nah, kadang-kadang teng desa niku ngoten niku malah nggih teng Merangken niku teng kula niku biyen mlebu wonten nun sewu langsung mlebu. Arep nyilih pacul, arep nyilih ono wis langsung mlebu. Nah, itu karena di desa itu Masya Allah. Dadi kemaben niku wis kaya dulur nggih. Jadi ngoten nggih. Jadi istilahnya seperti itu. Gak boleh kita masuk rumahnya seseorang walaupun kita sudah kenal atau bahkan keluarga kita sendiri sebelum dipersilakan masuk dan duduk. Sama tadi, imam tadi gak boleh langsung selonong boy jadi imam. Jelas nggih? Ngoten nggih? Wal aqili an ibni Umar man amma qauman wa fihi man huwa aqra'u minhu li kitabillah wa a'lam lam yazal fi safalin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, ada seseorang yang menjadi imam. Di dalam jamaah itu ada orang yang akro dan a'lam. Ada orang yang bacaannya lebih banyak daripada imamnya. Juga ada orang yang di situ a'lam, orang yang alim. Tapi dia jadi imam. Jadi imam dan dia tahu. Misalkan orang ini akro, orang ini a'lam, dia tahu.
langsung maju pede saja karena memang dia apa? Karena memang dia jadi imam. Dan a'lam dan akrabnya itu penduduk sini misalkan. Sing a'lam, sing akrab boten didadekke imam. Dhek dadi imam amarga sedekahane nang masjid paling akeh dhewe misalkan nggih. Utawa merasa masjid iki wakafane baik. Paham nggih? Sehingga akhirnya orang lain itu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi imam. Padahal orang lain itu ilmunya lebih banyak daripada dia, hafalannya lebih banyak daripada dia. Kata Nabi, lam yazal fi safalin ila yaumil qiyamah. Maka orang ini derajatnya dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya Allah ya Allah. Nggih. Yang menghinakan sinten? Allah sendiri. Lah kalau Allah yang menghinakan, siapa yang bisa nolongin kita? Kalau kita dihina manusia, kita tenang-tenang saja, asalkan jangan Allah. Nggih. Nah, niki napa? Nek cara Jawa walat. Napa bahasa Jepara iki? Kaduk no. Wani napa? Kaduk Klaten ya. Apa to jeneng bahasa Jawa ini? Nggih, kaduk kurang duga. Nggih. Ono wong alim, ono wong hafal Quran, pedi mendadi imam, kecuali wong alim niku wau musafir, nggih, maka tidak apa-apa dia jadi imam. Nah kalau ada orang alim, orang hafid di desa kita, disemagake, dijadikan imam. Ngoten nggih. Idza suwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'au. Nah, selanjutnya hadis ini menjelaskan kepada kita kalau kita berjamaah adabnya. Kalau kita memang sudah datangnya telat ketika dikumandangkan iqamah, kita baru keluar dari rumah. Ampun keburu-buru, ampun tergesa-gesa nganti melayu. Wah, melayu ngoten niku. Nggih. Mboten nangsal. Jangan fala ta'tuha wa antum tas'aun. Janganlah mendatangi sholat itu dengan terburu-buru sampai lari-lari melayu-melayu niku wau. Ampun, jangan. Utuha wa alaikum sakinah. Wis datanglah dengan apa? Datang dengan tenang, dengan sakinah. Lawangan jane tekone wis mepet. Nggih. Ditambah malih dereng gak ada wudu. Wah, wudune niku mung cepet-cepet tok. Sekedar teles tok. Bet rampung. Tapi besok wangsule kadang-kadang cah bocah-bocah niki teko dhisik tapi takbire telat. Nggih, jangan ditiru kalau anak-anak. Ngoten nggih. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka ketika kita datang, apapun yang kita temui dari sholat berjamaah itu langsung saja takbir. Nggih, langsung saja takbir. Ketika kita mendapati imam ini ruku, langsung saja takbir dan ruku. Allahu Akbar, langsung ruku. Nah kalau kita bisa tumaknina di dalam ruku, maka itu dianggap sudah dapat 1 rakaat. Betul nggih? Ketika kita mendapati imam ini iktidal dari ruku, misalkan sami Allahu liman hamidah, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah kemudian imamnya sujud, ya kita ikut saja sujud. Dan ini dianggap sudah telat 1 rakaat. Jelas nih? Jadi
ketika kita mendapati imam itu dalam keadaan apapun, maka seketika itu saja takbiratul ihram. Tidak harus menunggu sampai selesainya satu rakaat diselesaikan oleh imam, boten langsung mau. Oke, imam sujud langsung saja ikut sujud, tapi takbir ihram dulu. Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar, gak usah baca Fatihah, ngoten nggih, langsung sujud. Tapi tetap ini dianggap telat. Batasannya telat tadi ketika imam i'tidal dari ruku. Kalau kita mendapati imam itu ruku dan kita ikut ruku dalam keadaan tumaknina, maka dianggap tidak telat. Ngoten nggih? Jelas gini nggih? Fa inna ahadakum idza kana ya'madu ila shalah fa huwa fi shalatin. Maka sesungguhnya di antara kalian idza kana ya'madu, apabila dia diberi fahala salat, ila sholatin fa huwa fi shalat. Kalau dalam nilainya ibadah atau nilai fahala, nah di situ itu dia sudah diberi fahala sholat. Ketika dia mendapati imam itu i'tidal tadi, sami Allahu liman hamidah, maka fahala itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi nggak usah ditunggu sampai selesai satu rakaat, langsung saja kita menemukan imam dalam keadaan apa, langsung ikut gerakannya. Dari situlah kita sudah diberikan fahala sesuai dengan gerakannya itu dalam fahala, tapi dalam rakaat dianggap telat. Ngoten nggih? Wa Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim anil Barra, inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwal. Wow, kita sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'ala shaffil awwal. Allah dan para malaikatnya itu mendoakan orang yang sholat berjamaah yang berada di shaf awal. Yang berada di shaf awal. Maksudnya perlakuannya Allah dan malaikat ini mengistimewakan orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Shaf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shafil awal fasawwu sufufakum wa hadhu baina manaqibikum wa la yinnu bi aidi ikhwanikum wasaddul khalal. Kalau kalian sudah berada di shaf pertama, karena shaf pertama tadi mendapat perlakuan yang istimewa dari Allah dan malaikat-malaikatnya, maka tugasnya orang-orang yang shaf pertama itu, barisan yang pertama itu, sawwu sufufakum, meluruskan barisannya. Meluruskan ini, maaf, tidak harus ditempelkan kakinya, boten. Luruskan dengan hadis berikutnya, wahaddu baina manabikum. Jadi meluruskan ini pundaknya. Patokan lurus niku napa pun pundak. Nggih sami. Pundak niki ana sing tegap, ana sing rada melengkung, gitu. Nah, ini maksudnya standarnya pundak, bukan yang tidak sehat, yang sepuh ana sing napa ning ngarep, kadang-kadang ana sing tengguri, ana sing tegap, ana sing mboten. Nggih, intine diluruskan. Jadi yang namanya sawu itu tidak harus menempelkan kaki dengan kaki yang lain. Hadis menempelkan kaki dengan kaki yang lain itu ketika
kondisi perang. Nih, ketika kondisi perang. Jadi ketika satu temannya kakinya itu kok tidak tertempel pada waktu berdiri di dalam sholat, itu bisa ada kemungkinan dia kena panah, kena tombak, akhirnya jatuh. Maksudnya begitu. Karena para sahabat itu kalau sudah sholat pun boten ketinggal nopo-nopo. Nek awake dhewe lek salat ketinggal nopo. Nggih. Ngoten. Kalau seumpamanya ditempelkan biar lurus, kita tahu lurus, ya tidak apa-apa kalau ditempelkan. Karena tidak semuanya itu seneng ditempel ke. Kadang ono sing ngrasa keri, apa maneng kancane niki kadang boten nanteng. Ngoba wae sikile. Nggih. Kalau mau ditempelkan mboten napa-napa, juga tidak apa-apa. Jadi meluruskan itu patokannya pundak yang pertama. Wala yinnu bi aidi ikhwanikum. Kemudian dilemaskan gerakan-gerakannya, ojo kaku-kaku. Weh, mono sing mententeng tenanan kancane, sehingga pas waktu ruku ndak nyaman, pas waktu sujud ndak nyaman. Biasa weh. Karpe biar mendapatkan sunnah. Ya, sunnah pas waktu dicake nenggol kancane yo rapi, kan ngoten nggih. Yang lemah lembut lah. Nggih. Lemah lembut, kalau temennya kakinya tidak mau ditempel, jangan dioyak. Nggih, lho niki hadis lho niki, nggih kan? Nih diingatkan Nabi nih, jadi ojo kaku-kaku. Nggih. Wasaddu al-khalal, kalau ada lubang maka diisi, segera diisi. Nah, para ulama menjelaskan para ulama menjelaskan batasan perdekatan itu maksimal, ini maksimal okay. Maksimal 5 jari ini. Niki maksimal. Paham nggih? Niki pun elek niki. Luwe saka niki. Nah, nun sewu, kadang-kadang teman-teman kita itu Ahlussunnah wal Jamaah niku bobo. Kadang malah gawe soft dhewe. Nggih. Janjane nun sewu. Wis dielingke kali kiyaine, kali gusik pun dielingaken. Nun sewu, pancen jamaane katan Ahlussunnah wal Jamaah timbang sing modern-modern niki. Nggih mboten? Nggih. Karena saking banyaknya. Nah, ngoten nggih. Kenapa disuruh ngisi? Fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum mislal hadfi. Karena setan itu masuk di sela-sela itu seperti anak kambing, cempe melebet mriki. Melebet di sofit. Tapi guyonane Gus Dur rapopo. Gitu aja kok repot. Gitu. Ben melok salat setane. Jarine ngoten nek Gus Dur nggih. Mbelani tiang-tiang NU Gus Dur sayangi tariong. Karena nun sewu nggih, tidak semuanya yang sholat itu wis ngerti ilmu nih. Nggih, lek wis ngerti kan boten mungkin ngoten nggih mboten. Nggih, karena belum tahu saja. Kalau sudah tahu mereka memang jadi pimpinan itu boten gampang, kudu ngayomi. Nggih. Wa ahmadu an Isa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufufa wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Nah, ini
Ini juga diantaranya dasar yang dijadikan dasar oleh teman-teman kita, nopo sikile ditempelke. Padahal hadisnya Nabi itu yasilu nasufuf, yang menyambung softnya, menyambung softnya. Yang namanya menyambung itu kan tangan bisa tangan, pundak dengan pundak, kaki dengan bebas lah. Tapi kalau Al Habib Zain itu boleh, memang paling mudah itu menyambung kaki. Nah, pertama di dalam rakaat pertama, nanti di dalam rakaat kedua yang namanya orang sholat itu kadang tidak perhatian itu. Lah kalau kita sholat perhatian dengan kaki, berarti sholatnya rakus kuwi. Gatekno sikile wae. Kadang orang kalau sudah sholat mboten gak gas, ilingi Gusti Allah. Maka ketika di rakaat yang kedua kakinya tidak bersambung dengan kaki temannya, tidak jadi masalah, dan itu tidak menjadikan batalnya sholat. Nanti walau asalkan tidak terlalu nopo penggang ini maksimal 5 jari. Wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan. Dan barang siapa yang membantu ruang yang kosong tadi dengan diisi, ruang yang kosong tadi diisi, maka diangkat 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ono soft sing kosong mang leboni. Mung carane ngleboni kalau wingi pun dituduhaken. Mlakune aja kaya mlaku sak jabane salat. Jalannya niku terpatah-patah atau diputus. Jalan plek diam, plek diam, plek diam. Jangan mlaku juk-juk plek 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 kaya wong sing boten salat, kaya Car Free Day kae plek plek. Ngoten nggih. Jadi gerakan berjalan di dalam salat dengan gerakan di luar salat harus dibedakan. Kenapa? Karena yubdilhus salat an fi'lin katsir. Perkara yang bisa membatalkan sholat itu adalah perbuatan yang banyak. Nah, perbuatan yang banyak itu melakukan gerakan-gerakan yang besar, yang lebih dari 3 kali gerakan itu bisa membatalkan sholat. Ngaten nggih? Man wasala saffa wasalallah, wa man qata'a saffa qata'a Allah. Barang siapa yang menyambung softnya, disambung, maka Allah akan menyambung silaturahim. Nyatane nun sewu, akeh wong sing sofe sikile disambung, masalah duit ora iso silaturahim ya. Nggih wonten. Lah terus gimana ini fenomenanya? Ya, yang dimaksud itu ya nyambung atine. Aja mung fisike tok nyambung pas waktu sholat. Di luar sholat itu nyambung ndak rohnya. Wa man qata'a saffa qata'a Allah. Memang dari letterlek hadis ini nyambung softnya nyambung. Jangan sampai putus. Nah, jangan sampai putus. Siapa yang memutus softnya, maka diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang menjelaskan awal satu perpecahan itu ya dari barisan sholat. Awal satu perpecahan itu dari barisan sholat. Ya enggak begitu juga. Wong akeh sing ora sholat. Nggih. Wong akeh sing ora sholat. Nggih. Sing sholat kali sing mboten sholat berjamaah, kata sing sholat berjamaah napa sing mboten, napa sing dereng? Sing dereng to nggih. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kula cakap semanten bab sholat jamaah ini dereng mantul-mantul nggih, pelan-pelan sithik-sithik sak kelakon. Saking kula cakap semanten, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat, ada guna, ada salam dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.